Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang dosen cantik bernama Barati atau kita panggil saja Rati. Diketahui ia yang akan mengajar mahasiswa di salah satu kampus ternama pun malah mendapati anak didik polontong yang bersikap tidak sopan kepadanya. Hal itu tentu membuat Rati sangat marah dan Get out of my class. akibat tamparan yang dilayangkan terhadap siswa Badung tersebut membuat Rati harus dipanggil oleh rektor yang menyuruhnya untuk meminta maaf pada mahasiswa tadi karena ternyata anak Badung tersebut adalah putra dari seseorang yang berpengaruh di universitas tersebut, di mana Rati yang merasa bahwa dirinya tak bersalah pun memutuskan untuk pergi begitu saja. Constanza. Sementara di sisi lain, kita akan diperlihatkan pada politisi jahat, licik, dan berbahaya yang bernama Narasima atau kita panggil saja Sima. Saat ini ia terlihat sedang memberikan pelajaran kepada seorang reporter yang terus membahas kinerja Sima selama menjabat. Ia yang tak ingin satu orang pun ikut campur dalam urusannya, lantas mengancam si wartawan hingga membuatnya lari ketakutan. Dan kisah akan berfokus kepada seorang mayor bernama Ajay. Ia bersama pasukannya sedang melakukan operasi militer di wilayah Kashmir. Namun di tengah proses operasi tersebut, sekelompok militan tiba-tiba menyerang mereka. Tak lama dari itu, Ajay dan rekannya dihubungi oleh sang atasan untuk berkumpul di suatu ruangan. Di sana mereka melihat sebuah tayangan video yang memperlihatkan beberapa bocah sedang disandra oleh anggota militan. Hal itu mereka lakukan karena ingin salah satu anggota militan yang kini telah ditahan oleh para tentara agar segera dikembalikan. Setelah melihat hal itu, Ajay tentu saja sangat kesal sehingga ia mengajak rekannya untuk langsung melakukan operasi penyelamatan pada beberapa bocah yang saat ini sedang ditahan oleh anggota militan sehingga di tengah aksi saling adu tembak itulah rekan seperjuangan Ajay malah terpancing emosi yang disebabkan oleh pembicaraan para anggota militan dan ya, terjadilah sebuah ledakan yang mengakibatkan si rekan terluka parah, di mana Ajay yang tentunya sangat kesal pun langsung menjalankan operasi penyelamatan seorang diri, sehingga inilah yang terjadi. Setelah operasi penyelamatan selesai, semua tentara dikumpulkan di ruangan yang sama. Seorang komandan menyuruh salah satu anggotanya agar mewakili prajurit yang terluka untuk menghadiri acara pernikahan adik si prajurit tersebut. It's like my boy, Ajay. Singkat cerita, sampailah Ajay di rumah ibundanya si prajurit yang ternyata adalah dosen Rati. Namun Ajay malah dikejutkan pada halaman depan rumah ibu Rati yang nampak sangat berantakan seperti tak berpenghuni. Tak lama, datanglah seorang pria yang memberitahukan jika Rati sudah lama tertinggal di sini akibat sebelumnya terkena serangan dari Sima yang berniat ingin menghabisi Rati karena diduga mengetahui rahasia jahat Sima. Mengetahui hal itu, Ajay tentu tak ingin tinggal diam dan langsung mencari keberadaan ibu Rati saat itu juga. Pencarian pertama, Ajay mendatangi kantor polisi untuk melihat setiap rekaman CCTV lalu lintas yang ada di daerah sana. Tapi sayang, Ajay sama sekali tidak menemukan keberadaannya. Khawatir jika ibu Rati dalam bahaya, Ajay segera membuat laporan kepada kepolisian. Alih-alih membantu masyarakat, si polisi justru malah menunjukkan sikap yang sangat tidak sopan, di mana ia malah mengusir Ajay dan menyebutkan jika selama ini dirinya tidak pernah membereskan masalah apapun, terkecuali masalah si Sima, yang membuat Ajay sangat marah karena merasa kepolisian di daerah ini lalai dalam bertugas. Di sisi lain, Ibu Rati yang kini bersama dengan ketiga anak angkatnya berusaha bersembunyi dari anak buah Sima yang terus-menerus mengejarnya tanpa henti. Ia yang tak mempunyai pilihan lain pun terpaksa masuk ke dalam gudang dan
Beruntung ada seekor burung merpati di sampingnya sehingga ia bisa menipu anak buah Sima dengan mengoleskan darah yang ada di tangannya pada burung tersebut, yang karena hal itu Bu Rati bisa berhasil terlepas dari kejaran para penjahat. Dirasa situasi cukup aman untuk kabur, Bu Rati mengajak ketiga anaknya keluar dari dalam sana. Namun sebelum pergi jauh, Bu Rati meminta anak-anaknya untuk diam di tempat selama dirinya membeli makanan. గారు ఆ రోడ్డు చివర్లో ఉంది ఆ డ్రైవర్ మిమ్మల్ని సేఫ్గా హైదరాబాద్ తీసుకెళ్తారు. Tak lama keberadaan Bu Rati beserta anaknya berhasil diketahui oleh anak buah Sima. Mereka yang tentunya tak sabar ingin menghabisi semua target, lantas melakukan hal seperti ini. Beruntung Ajay datang di waktu yang tepat, melawan semua musuh satu persatu, yang karena hal itu pula, Bu Rati beserta ketiga anaknya bisa selamat dari orang-orang jahat yang sedari tadi terus menargetkannya. Setelah perkelahian selesai, Ibu Rati diantar pulang oleh Ajay ke rumahnya, di mana beliau yang tentunya sangat tersentuh atas pertolongan yang Ajay berikan pun tak henti-hentinya mengucapkan beribu-ribu rasa terima kasih. Ajay yang tentunya penasaran terkait masalah awal yang menimpa Bu Rati hingga menjadi buronan seperti ini, lantas menanyakannya. Di sana Bu Rati bercerita jika beberapa hari yang lalu pada saat dirinya masih menjadi dosen, dia tiba-tiba mendapat kabar terkait salah satu anak didiknya yang dinyatakan meninggal akibat bundir. Mendengar kabar tersebut tentu membuat Bu Rati panik sehingga ia segera melihat jasad anak didiknya dan mendapati sebuah sayatan tepat di tangan kirinya, di mana bukti itu malah membuat Bu Rati curiga jika mahasiswa tidak melakukan bundir, melainkan diduga telah dihabisi oleh seseorang. వెనక్కి ఎవరున్నారు? ఆ విషయం నన్ను అడుగుతారంటే వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇచ్చుకోండి. Tak terima akan hal itu, Bu Rati langsung membuat laporan kepada kepolisian, namun bukannya memberikan respon yang baik. Salah satu polisi malah marah-marah sambil mengatakan jika kematian mahasiswa tadi adalah ulah Sima. Mendengar hal itu, sontak Bu Rati yang memang tidak kenal takut pun lantas menghampiri Sima dalam kondisi marah dan meminta keadilan atas insiden yang terjadi pada mahasiswanya. తప్పుని తప్పనే చెప్తాను, తప్పుని రైట్ అని కొట్ట. Sima yang notabene memiliki kekuasaan di kotanya sama sekali tidak mempedulikan Bu Rati. Bahkan ia menyuruh untuk mencabut kembali laporannya kepada polisi. Namun karena Bu Rati tetap kekeh pada keputusannya, membuat Sima semakin kesal sehingga ia melakukan berbagai cara agar Bu Rati bisa dikeluarkan dari kampus tempat ia mengajar. Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Sima berdampak pula pada kedua anak perempuan Ibu Rati yang kerap mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari anak buah Sima. Hal itu tentu membuat Bu Rati sangat sedih dan memutuskan mencabut laporannya agar kehidupan mereka kembali seperti semula. నేను ఇచ్చిన కంప్లైంట్ విత్డ్రా చేసుకుంటున్నాను, ఇచ్చేసి. ఊరికే భయపడతారు. థ్యాంక్ యూ సార్. Ibarat kata nasi sudah menjadi bubur, yang meski Bu Rati sudah mencabut laporannya, beliau tetap mendapat masalah besar. Tatkala dia dan ketiga anaknya hampir saja mati dihabisi oleh anak buah Sima, namun beruntung beliau memiliki ide yang sangat brilian sehingga bisa kabur dari kejaran anak buah Sima. దగ్గర 2 ప్రశ్నలకి సమాధానం. Itulah sedikit kisah awal kenapa Bu Rati bisa jadi target Sima, di mana setelah mendengar semua itu, Ajay mengajak Bu Rati untuk mendatangi satu persatu orang yang telah membuatnya menderita, dan dengan cara itulah nama baik Bu Rati bisa pulih, sekaligus dirinya bisa kembali mengajar di kampus sebelumnya. సార్ మేడం గారు అపాయింట్మెంట్ లేదు మేడం రేపటి నుంచి కాలేజ్కి వచ్చి Setelah semua hal yang sempat hilang telah kembali, Ajay mengajak Bu Rati ke rumah Sima dan langsung melakukan penyerangan saat itu juga. Ajay yang ingin semua masalah selesai hingga membuat Bu Rati kembali hidup tentram, lantas meminta kepada rekannya sendiri yang bernama Samsul untuk memanggil penyidik ternama ke daerahnya demi menyelidiki semua kejahatan yang telah Sima perbuat selama ini. ఎందుకు సార్ ఒక గంట మనమే కూర్చుంటే మొత్తం లాగే Mendapat permintaan itu, Samsul yang sebelumnya sudah mengatur semua hal,
langsung melakukan pertemuan dengan para penyidik yang akan kita panggil saja Prabas di suatu tempat yang ada di daerah tersebut. డెసిగ్నేటెడ్ బోర్డు ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ కొలీగ్స్ ఎలా అవుతారు Di hari yang sama, Ajay bersama semua rekan barunya melakukan penyelidikan dengan mengunjungi beberapa rumah wartawan yang sempat mengusut kasus kejahatan Sima. Namun selama proses penyelidikan tersebut, Ajay malah dibuat kesal pada kinerja Prabas yang tak becus dalam bekerja. ముందే బయటికి పంపిస్తే గానీ కేసులో ముందుకెళ్ళాం ప్రసాద్ గారు అరే నువ్వేదో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసావుగా Meski begitu, Ajay tetap melakukan penyelidikan dengan sangat teliti, termasuk menyelidiki petugas pengembangan yang dinyatakan telah meninggal dunia. Tapi setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dia menemukan sebuah fakta mengejutkan tatkala petugas pengembangan telah memalsukan kematiannya. అతన్ని చంపకుండా వేరే డెడ్ బాడీని క్రియేట్ చేసి Ajay yang tahu jika semua ini hanya atal-atalan Sima pun langsung menghubunginya dan menanyakan terkait di mana keberadaan si petugas pengembangan sekarang. Mendengar hal tersebut, Sima langsung memberitahunya saat itu juga. Tiba di lokasi yang dimaksud, Ajay langsung disuguhkan dengan beberapa orang yang langsung melakukan penyerangan. Sempat kalah dalam bertarung, namun setelah kekuatan super yang dimiliki Ajay terkumpul kembali, ia pun bisa melakukan penyerangan balik sehingga setelah mengalahkan semua musuh seorang diri, Ajay membawa petugas pengembangan ke hadapan puluhan reporter. Di sana, Pak Petugas memberitahukan fakta yang sebenarnya jika selama ini dia telah mengumpulkan beberapa barang bukti terkait kejahatan yang dilakukan oleh Sima selama ini. Oleh karena itu, si petugas sangat mempercayakan pada Ajay untuk kembali mengusut kasus ini hingga tuntas dengan memberikan semua barang buktinya. Dengan adanya beberapa barang bukti yang kuat, Ajay menghampiri para menteri yang sedang duduk santai menikmati uang rakyat. Hal tersebut tentu saja membuat Ajay sebagai tentara yang begitu mengabdi kepada negara sangat-sangat dibuat kesal ketika melihat tikus-tikus berdasi bahagia di atas penderitaan rakyat. Kesal akan hal itu, Ajay mencoba untuk menakut-nakuti para menteri dengan cara merakit sebuah bom tepat disaksikan langsung di hadapan mereka, di mana setelah bom tersebut selesai dibuat, dia memberikan sedikit nasihat kepada para menteri agar bekerja dengan jujur, jangan selalu menikmati kekayaan hasil upeti dari rakyat miskin, tapi karena para menteri yang duduk di sana bukanlah manusia, mereka malah tidak menghiraukannya sama sekali. Singkat cerita, setelah semua masalah selesai, Bu Rati akhirnya menggelar pernikahan putrinya. Akan tetapi kabar duka menimpa beliau tatkala putra kandung satu-satunya dinyatakan meninggal dunia, yang meskipun begitu, Bu Rati berusaha untuk tetap kuat dan tegar karena tak ingin menunjukkan raut sedih di hadapan semua orang, terutama terhadap ketiga putri angkatnya. Di sisi lain, Sima yang saat ini sudah sangat takut akan ancaman yang diberikan oleh Ajay, ia berniat meminta maaf dan menyerahkan diri. Hal itu ia lakukan karena ingin hidup lebih lama, tanpa ada satu orang pun musuh yang terus mengganggunya. Tak lama, Sima mendengar kabar jika Ajay akan pergi ke Kashmir untuk menjalankan tugas negara, sehingga Sima pun langsung berangkat ke stasiun, berniat ingin bertemu dan meminta maaf kepada Ajay. Setibanya di sana, Sima yang sebelumnya dikenal licik dan berbahaya, kini sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat, di mana Ajay yang melihat hal itu pun sangat dibuat jijik. Namun meski begitu, dia tetap merespon Sima dengan sangat baik ketika Sima berniat merubah dirinya menjadi lebih baik. లేకపోతే పనిష్మెంట్ కింద ఇంకో 100 రౌండ్లు కొట్ట Setelah saling memaafkan satu sama lain, Ajay langsung berangkat ke Kashmir untuk menjalankan kembali tugas negaranya, tepat setelah membereskan beberapa hal yang sebelumnya sempat rusak akibat kerakusan para elit politik dan para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Tamat ending yang sangat mengajaibkan. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah saling memaafkan bukan sekedar melepas luka, tapi mengakui bahwa hati yang dewasa akan memilih berdamai daripada memenangkan ego satu sama lain. Saya John mewakili jajaran IQ7 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.